Selanjutnya kita ngaji kitab tafsir Al-Jailani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal min syurakaikum may yabda'ul khalqa summa yu'iduh. Qulillahi yabda'ul khalqa summa yu'iduh. Fa anna tu'fakun. Qul hal min syurakaikum may yahdi ilal haqq. Qulillahu yahdi lil haqq. Afaman yahdi ilal haqqi haqqu ayyuttaba'a amman la yahdi illa ayyuhda. Fama lakum kaifa tahkumun. Ya. Ini surat Yunus ayat 34-35. Kul, katakanlah wahai Muhammad, ya, lahum kepada mereka. Mereka ini ya umatnya Nabi Muhammad, ya, zaman jahiliyah dulu, ya, zaman ya sampai sekarang, sampai hari kiamat. Terus ada pertanyaan, hal min syurakaikum, apakah dari sekutu-sekutumu, ya, man orang yabda'u yang memulai, ya, al khalqa makhluk ayujidu atau mengadakan, summa yu'idu kemudian meniadakan. Jadi ini pertanyaan, ya, untuk siapa? Ya untuk kita semua. Disuruh jawab. Maksudnya apakah ada sekutu-sekutumu, yaitu selain Allah, ya, yang bisa mewujudkan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Contoh, kita yang hidup di dunia ini dulunya tidak ada menjadi ada. Termasuk dunia, ya, ini seisinya dulunya tidak ada menjadi ada. Ini Allah bertanya, apakah ada sekutu-sekutumu yang bisa mewujudkan, mengadakan makhluk, sumayu itu kemudian sumayu timuhu, meniadakan. Ya, tadi sudah sampaikan, bumi ini dulu tidak ada, sekarang ada. Kita juga sama, dulu tidak ada, sekarang ada. Nanti akan kembali tidak ada. Itulah pertanyaan ini. Kemudian dijawab, kul, katakanlah Allahu, yaitu Allah. Itu. Jadi ini Allah menyampaikan, ya, apakah ada selain Allah yang bisa menciptakan, ya, mewujudkan dari tidak ada menjadi ada? Jawabnya, ya tidak ada, yang ada hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kul, katakanlah Allahu, yaitu Allah, yabda'u yang mewujudkan siapa? Allah al khalqa makhluk, summa yu'iduhu kemudian Allah meniadakan kembali. Jadi Allah lah yang menciptakan makhluk, ya, seperti kita manusia, ya, dari tidak ada menjadi ada, sumayu itu kemudian nanti menjadi tidak ada lagi. Fa'ana tu'fakun. Tapi kenapa kalau kamu sudah tahu bahwa itu kuasa Allah yang bisa menghidupkan, mewujudkan, ya, dari tidak ada menjadi ada dan nanti menjadi tidak ada lagi, tapi kenapa kamu berpaling? Ya, ini tentu pertanyaan kepada kafir Quraisy dulu. Kenapa kalian, ya, dulu tidak ada sekarang ada, nanti kamu tidak ada lagi? Sudah dikasih jawaban, yaitu Allah yang bisa yabda'ul khalqa summa yu'idu. Sudah tahu itu, fa'ana tu'fakun. Kenapa kalian ragu? Kaifataskun wa tashrafun, kalian berpaling, ya, dari mengakui Allah subhanahu wa ta'ala
sebagai pencipta alam semesta. Itu. Jadi ini kalau zaman jahiliyah ya itu banyak ya orang yang ketika dikasih ayat seperti ini itu ya bisa terbuka kesadarannya. Karena dikasih tahu asal usul kita dari tidak ada menjadi ada dan nanti kembali tidak ada. Dijawab itu Allah yang bisa. Tapi anehnya kenapa kamu tetap gak mau beriman? Nah ini karena pasti ya kembali kepada soal hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua pertanyaan, kul katakanlah wahai Muhammad, hal min syurakaikum, apakah ada dari sekutumu-sekutumu itu mayahdi man orang yahdi yang bisa memberikan petunjuk ilal haqqi kepada kebenaran. Itu pertanyaan yang kedua, adakah di antara sekutumu-sekutumu itu yang bisa memberikan petunjuk kepada jalan kebenaran, wasirati mustaqim, yaitu jalan yang lurus ya, musilin ila tauhidihi, yang bisa menyampaikan kepada keesaan Allah. Dijawab oleh Al-Qur'an, kul katakanlah wahai Muhammad, Allahu yaitu Allah ya, yahdi memberikan petunjuk siapa Allah lil haqqi bagi kebenaran. Itu. Jadi bersyukurlah kalau kita termasuk orang yang memberikan petunjuk, karena yang bisa memberikan petunjuk sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Allah tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Maka kita syukuri ya, hidayah ini kita syukuri karena ini mutlak minnah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afaman yahdi ilal haq, apakah ada orang yang bisa memberikan petunjuk ilal haqi kepada kebenaran, yaitu kepada yakin al haqi ya, haku lebih berhak ayyuttaba untuk diikuti, aman la yahdi atau orang yang tidak mendapatkan petunjuk, illa ayyuhda kecuali dia mendapatkan petunjuk gitu. Fama lakum maka tidak ada bagimu kaifa tahkumun, bagaimana kamu menghukumi bi uluhiyatihim dengan ketuhanan mereka itu. Wa may yattabi'u aksaruhum, dan tidak mengikuti aksaruhum kebanyakan mereka, illa dzunna kecuali sangka-sangka. Jadi orang-orang kafir Quraisy ya, itu mereka mengikuti prinsip ya, keyakinannya ya, itu hanya bersifat persepsi dzon gitu. Wa may yattabi'u aksaruhum illa dzon. Mereka menyembah berhala. Itu ya bersifat sumbernya dari dzon, sangka-sangka. Oh iya, ini saya bikin berhala yang bagus ya. Berhala dibikin sendiri, kemudian disembah sendiri, dimintai pertolongan sendiri. Nah, ini kan hanya persepsi, hanya sangkaan dia, padahal ini benda mati. Itu. Jadi Al-Quran menegaskan wa may yattabi' aksaruhum illa dzunna. Ya, kebanyakan mereka itu tidak mengikuti kecuali berdasarkan persepsi atau dzon. Inna dzonna, sesungguhnya persepsi, la yuhni tidak cukup minal haqqi dari kebenaran syai'an sedikit pun. Nah, sedangkan dzon yang sifatnya persepsi tadi itu tidak bisa mendekati kebenaran. Ya. Wong berhala dibikin sendiri, disembah-sembah sendiri, bagaimana bisa memperoleh kebenaran? Syai'an sedikit pun. Innallaha, sesungguhnya Allah, alimun maha mengetahui, bima yaf'alun, dengan apa yang mereka lakukan. Nah, penjelasan di syarah ya kitab ini itu wa mayyatib aksaruhum oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ayu aksarul musyrikin, ay aksarul musyrikin, yaitu kebanyakan orang-orang musyrik.
fi iki haila ilmun khotiin, dalam mensekutukan yaitu yang mereka lakukan, ya, seperti tadi sudah disampaikan, menyembah berhala, ya, berhala macam-macam, ada Lata, Uzza, Mana. Berhala dibikin sendiri, disembah-sembah sendiri. Nah, ini namanya dzon, persepsi, tapi diikuti, diyakini. Menggambarkan Tuhan dalam bentuk fisik. Nah, ini di dalam Al-Quran dilarang. Menurut ajaran Islam tidak diperbolehkan menggambarkan Tuhan dalam bentuk fisik ini, karena Allah bersifat tanzih, maha suci. Nah, karena itu hanya dzon, yaitu tahmiman nasyian min takhayyulatin fasidah, yaitu munculnya, ya, pikiran-pikiran dari daya khayal, tapi khayalnya khayal fasidah yang rusak. Wa tawahumat kasidah, dan persepsi-persepsi yang ya rusak gitu. Masa ya benda mati dibuat berhala terus disembah, dimintain tolong gitu. Ini logikanya di mana? Tapi diyakini gitu loh. Maka pemahaman mereka ya sesungguhnya berdasarkan persepsi tadi. Gitu. Lah, innal dzanna, sesungguhnya persepsi atau sangka-sangka tadi, la yuhni minal haq, tidak mungkin bisa sampai kepada kebenaran say'an sedikit pun. Innallaha, sesungguhnya Allah yang mana? Al-Mutli, yang maha mengetahui. Li jami'i mukhayyalin, semua khayalannya itu Allah tahu. Alimun, ya, mengetahui, ya, bima yaf'alun, dengan apa yang mereka lakukan. Jadi artinya bahwa orang-orang yang meyakini sesuatu selain Allah sebagai Tuhan itu hanya berdasarkan dzon, yaitu persepsi yang salah. Karena itu kita bersyukur, ya, diberikan hidayah oleh Allah, kita ya diberikan pemahaman soal ketuhanan, ya, di dalam agama Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad secara benar, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, ya, maka tauhid yang lurus inilah yang bisa dijadikan sebagai pedoman kita hidup di dunia. Maka orang yang hidup di dunia kalau dia berpegang kepada Al-Quran maka akan selamat dunia dan akhirat. Tapi sebaliknya, kalau orang hidup di dunia dia tidak berpegang pada Al-Quran, hanya persepsinya yang tidak memiliki argumentasi yang kuat, pasti dia akan semakin jauh dari kebenaran. Nah, mudah-mudahan dari penjelasan ini dapat memberikan manfaat buat kita. Amin ya robbal alamin.